merdeka. Silakan duduk kembali umat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Merdeka, amin saudara. Merdeka atau langsung lemas. Ya, sesuai dengan benar firman juga saudara, merdeka atau mati saudara. Di dalam Tuhan Yesus kita dimerdekakan. Amin. Di luar Tuhan Yesus kita mati binasa saudara. Amin. Jadi saudara, di hari-hari ini mari terus kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Kita hidup dalam kebenaran Tuhan, kita hidup mengandalkan Tuhan, kita hidup menyenangkan Tuhan. Dan kita percaya bahwa setiap kita yang mengandalkan Tuhan, kita tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Selalu ada rencana Tuhan, selalu ada rancangan Tuhan yang terindah, yang terbaik yang Dia akan berikan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan juga kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami secara onsite maupun secara online. Mari bersama-sama kita terus beribadah, kita bertumbuh bersama dan kita memenangkan jiwa bagi kerajaan Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita saudara. Haleluya. Sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan di sore malam hari ini. 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17 saudara. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Haleluya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada apa? Kemerdekaan. Sebab Tuhan kita adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, ada roh Tuhan, ada roh kudus. Di situ ada kemerdekaan, Bapak Saudara. Jadi kalau Bapak Saudara baca ayat ini, Bapak Saudara, di mana ayat-ayat yang sebelumnya Paulus berbicara bahwa ternyata jemaat Tuhan di Korintus ini ada beberapa orang yang masih memahami, punya pemahaman yang salah. Mereka masih memahami bahwa kitab Musa, mereka memahami hukum Taurat ini sebagai ukuran sebuah keselamatan, Bapak Saudara. Mereka masih percaya kalau mau selamat harus melakukan tata cara liturgi yang ada di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Musa. Jadi mereka memandang bahwa di dalam perjanjian lama tidak ada Mesias. Di dalam perjanjian lama tidak ada Yesus Kristus di situ. Dan sampai sekarang pun kalau di Israel sana Bapak Saudara, mereka masih hidup di dalam penantian kapan Mesias yang dijanjikan itu akan datang. Padahal sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Amin Bapak Saudara. Jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semuanya itu berbicara tentang siapa? Tuhan Yesus Bapak Saudara. Nah, karena ada beberapa orang yang memiliki pemahaman yang salah, makanya Paulus berkata masih ada selubung di dalam hati mereka. Jadi banyak dari antara mereka yang belum dimerdekakan. Banyak dari antara mereka yang masih belum dilepaskan dari belenggu dosa. Hukum Taurat bukan jaminan sebuah keselamatan Bapak Saudara. Kalau kita mau selamat, hidup kita harus dipimpin Roh Kudus. Amin. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi dalam bahasa aslinya, di dalam perjanjian baru Yunani, kata merdeka dituliskan eleuteria yang berarti merdeka dari perbudakan. Hidup sebagai orang merdeka. Ya, jadi orang merdeka berarti orang itu dibebaskan dari ikatan perbudakan. Nah, di sini bisa berarti bahwa orang yang merdeka harus ada sesuatu yang ditebus. Untuk merdeka harus ada sesuatu yang dibayar. Jadi ada sesuatu yang diperjuangkan, dikorbankan. Tuhan kita Yesus Kristus sudah berjuang, berkorban bagi setiap kita. Dia rela dari surga datang ke dalam dunia, mati di kayu salib, berkorban bagi setiap kita untuk apa? Untuk menebus setiap dosa pelanggaran kita. Untuk membayar setiap hutang dosa kutuk dalam kehidupan kita. Supaya agar setiap kita yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, kita benar-benar menjadi orang-orang yang merdeka. Amin loh saudara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, ada roh kudus, di situ ada kemerdekaan. Jadi sebab Tuhan adalah roh, jadi dipastikan bahwa saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah roh. Nah, kata roh di sini dituliskan dengan pneuma yang berarti adalah Roh Kudus.
bukan manusia, bukan juga patung buatan manusia. Dan roh ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Amin. Karena Tuhan kita adalah roh, oleh sebab itu kita harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran, saudara. Nah, apa artinya kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran? Yang pertama, saudara, kita menyembah Tuhan bisa di mana saja. Tidak terbatas tempat. Karena ada beberapa orang yang harus menyembah Tuhan, harus bersembahyang, dia harus melihat tempat. Waduh, kalau nggak di tempat ibadah, bukan beribadah namanya, bukan menyembah namanya. Nah, tetapi Tuhan kita berupa roh, kita bisa menyembah Tuhan tidak terbatas tempat, bisa di mana saja. Bapak saudara mau menyembah di atas motor, sambil mengendarai motor bisa. Di atas mobil, bukan di atas mobilnya Bapak saudara ya, sambil mengendarai mobil bisa tetap menyembah Tuhan. Ya, di kamar bisa menyembah Tuhan, dapur bisa menyembah Tuhan, lagi masak bisa menyembah Tuhan. Di kamar mandi bisa, kalau kepepet ya saudara ya, bisa tetap menyembah Tuhan. Yang kedua saudara, kita menyembah Tuhan bisa kapan saja, tidak terbatas waktunya Bapak saudara. Ya, Bapak saudara mau menyembah Tuhan di pagi hari silakan, di subuh silakan, di siang hari silakan, malam hari silakan. Mau menyembah selama 5 menit silakan, selama 10 menit silakan, selama 1 jam silakan, selama 1 harian silakan loh saudara kalau kuat. 3 hari silakan loh saudara kalau kuat. Ya, jadi tidak terbatas oleh waktu saudara. Dan kemudian yang ketiga, kita menyembah Tuhan tidak terbatas dan tidak dinilai dari tata cara liturgi saudara. Ya, jadi kalau Bapak saudara mau praise duluan silakan. Bapak saudara mau worship silakan. Mau doanya tangannya di kepal silakan. Mau doa tangannya diangkat silakan saudara. Kalau saudara beribadah mau dengan berdiri silakan. Beribadah dengan duduk silakan. Beribadah dengan sujud silakan saudara. Tapi jangan beribadah sambil tidur-tiduran, rebah-rebahan. Kalau saudara tidur-tidur rebahan silakan di depan. Sambil kita liatin mimpi apa? Keluar nomor berapa saudara? Wah, saya curiga nih. Bapak Ibu saudara yang ketawa paham betul. Pemain lama Bapak saudara. Pemain lama ya. Dulu Bapak saudara ya. Sekarang bertobat ya Bapak saudara ya. Ya saudara ya. Ya, banyak orang kacau saudara hari-hari ini karena judi saudara. Ya, karena judol saudara. Karena judi, karena judol, keluarga hancur, rumah tangga hancur, hidupnya hancur, masa depannya hancur, pekerjaannya hancur saudara. Karena apa? Karena judi, karena judol. Enggak ada yang namanya judi akan membuat orang yang tiba-tiba jadi kaya. Yang membawa sesuatu ada yang positif dalam kehidupannya. Makanya itu sekarang kan marak sekali saudara kalau lihat spanduk ya. Bahwa dilarang untuk mengikuti apa? Judol sama pinjol. Nah, itu dua ikatan tuh saudara. Ketika sudah ikut judi online ternyata kalah terus. Akhirnya pinjam di pinjol. Dia pinjam tapi dia gak kerja buat judi, kalah lagi dia pinjam. Akhirnya tidak bisa bayar. Dikejar-kejar sama mantan. Dikejar sama siapa? Sama debt collector saudara. Jadi judi gak ada sesuatu yang membuat dampak positif dalam kehidupan. Pasti akan buat hancur saudara. Gak ada yang akhirnya karena judi keluarga kita makin harmonis ya. Karena judi kita bisa ketawa ketiwi. Gak ada saudara. Pasti selalu mengalami kerugian. Jadi Bapak saudara kalau di hari ini maupun yang secara online ya masih ngikut judol Bapak saudara ya. Judi bertobat, amin. Kita lepaskan sebelum semuanya hancur dalam hidup kita. Keluarga hancur, rumah tangga hancur. Pekerjaan hancur saudara. Nah kemudian apa artinya kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Kita menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati. Di dalam Roh Kudus dan hidup dalam kebenaran. Amin. Kemudian dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di dalam hidup kita ada Roh Allah, maka di dalam hidup kita ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan, pasti ada kemerdekaan Bapak saudara. Ya, sama-sama kita mau katakan Bapak saudara, kita letakkan tangan kita di dada kita Bapak saudara, kita mau katakan di dalam hatiku ada Roh Kudus.
Di dalam hidupku ada Roh Kudus. Aku pasti merdeka. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus saudara. Amin. Roh Kudus memerdekakan setiap kita. Dari dosa, dari kutuk, dari ketakutan. Kenapa? Supaya kita dapat hidup merdeka di dalam Tuhan Yesus. Itu panggilan, itu pilihan. Jadi kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, dipastikan yang pertama kita merdeka dari hamba dosa. Roh Kudus punya kuasa, dia sanggup mematahkan kuasa dosa. Amin saudara. Dan oleh Roh Kudus memampukan setiap kita anak-anak Tuhan untuk kita punya ketegasan menolak dosa. Untuk setiap kita bisa mematahkan, memutuskan ikatan dosa dalam kehidupan kita. Amin saudara. Sehingga yang dulu kita sebagai hamba dosa, tetapi karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita menjadi hamba kebenaran. Kemudian yang kedua saudara, kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita merdeka dari kutuk saudara. Ya, Roh Tuhan dapat mematahkan setiap kuasa-kuasa kutuk dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu saudara, orang tua kita mungkin, nenek moyang kita, leluhur kita sudah berbuat jahat sama Tuhan. Kita nggak tahu saudara. Sehingga ada kutuk keturunan itu. Nah itu harus dipatahkan, itu harus diputuskan. Kutuk keturunan 3, 4, 7, 10 keturunan saudara. Kutuk mati muda, kutuk-kutuk seperti itu harus diputuskan saudara. Karena kita nggak tahu orang tua kita atau nenek moyang kita atau leluhur kita dulunya sudah melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti hati Tuhan. Yang salah di mata Tuhan. Sehingga ada kutuk yang di dalam keluarga kita. Nah kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan sanggup mematahkan kutuk dalam hidup kita. Amin. Kemudian yang ketiga, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita saudara, kita merdeka dari ketakutan. Amin. Kita merdeka dari apa? Dari ketakutan saudara. Roh Kudus di dalam diri kita akan membuat kita bisa menaklukkan ketakutan dalam hidup kita saudara. Karena Tuhan melarang untuk setiap kita jangan takut. Jadi sebuah larangan saudara. Karena ketakutan bisa dipakai oleh iblis menjadi alatnya agar setiap kita tidak lagi percaya dengan Tuhan. Agar setiap kita menjauh dari Tuhan dan kita mengandalkan yang lain. Nah kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, dia akan mengingatkan setiap kita bahwa kita adalah anak kerajaan surga. Bahwa kita adalah anak Tuhan Yesus. Amin saudara. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, dia akan mengingatkan bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Jika menjalani hari-hari ini saudara, kita tidak takut lagi dengan keadaan di depan kita. Karena kita tahu Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan. Dan kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita saudara, Roh Kudus akan mengingatkan bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Di dalam kesulitan-kesulitan yang sedang kita jalani, yang sedang kita perjuangkan saudara, Roh Kudus akan mengingatkan bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita saudara. Mungkin karena masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita mulai ditinggalkan satu persatu oleh teman kita. Mungkin karena masalah yang ada di dalam kehidupan kita, kita mulai ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu dekat dengan kita saudara. Mungkin di hari-hari ini kita sedang berjuang menghadapi kesulitan dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Sehingga kita merasa sangat berat. Aduh sangat besar sekali masalah ini. Karena kita terlalu mengandalkan apa? Kekuatan sendiri. Terlalu mengandalkan kekuatan orang lain saudara. Nah Roh Kudus mengingatkan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Kalau kita berjuang, kalau kita menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan, maka beban itu akan terasa ringan. Bahkan enak saudara. Itu janji Tuhan saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang. Karena bebanku ringan dan enak saudara. Kenapa kita sangat sulit menghadapi hari-hari ini saudara. Dalam pergumulan permasalahan kita. Karena kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita terlalu mengandalkan orang lain. Kita merasa diri kita lebih pintar dari Tuhan. Walaupun kita tahu, saya sudah punya pengalaman untuk menyelesaikan masalah ini seperti ini. Tetapi tetap harus utamakan Tuhan. Datang dulu kepada Tuhan.
Nah, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, dia akan mengingatkan kita, saudara, bahwa ada kuasa yang besar di dalam hidup kita. Amin. Makanya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Orang-orang Kristen yang menyadari betul bahwa dirinya sudah dimerdekakan oleh Tuhan dan dia mau hidup di dalam kemerdekaan itu, wow, hidupnya pasti menyenangkan hati Tuhan. Amin. Hidupnya pasti luar biasa dalam Tuhan. Nah, ini yang iblis tidak suka, saudara. Iblis akan terus berusaha agar orang-orang Kristen merasa dirinya tidak merdeka. Merasa dirinya selalu terbelenggu, tidak bisa lepas dari ikatan dosa. Karena iblis memang penjajah, saudara. Dia akan membuat kita merasa selalu terikat dan terbelenggu. Dengan cara apa? Yang pertama, iblis akan membuat kita tidak menyadari bahwa di dalam hidup kita sesungguhnya ada kuasa yang besar. Alkitab berkata, sebab roh di dalam diri kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Artinya bahwa saudara, hidup kita ini sedahsyat sebesar iman percaya kita. Amin saudara. Jadi kalau iman percaya kita sebesar ini, ya hidup kita sedahsyat ini. Kalau iman percaya kita sebesar ini, ya hidup kita sedahsyat ini, saudara. Kalau iman percaya kita sebesar ini, ya hidup kita sedahsyat ini. Jadi tidak terbatas, saudara. Amin. Jadi hidup kita sedahsyat seperti iman percaya kita, saudara. Amin. Nah, iblis itu akan menanamkan kekhawatiran, dia akan menanamkan ketakutan, kepanikan, kekecewaan, supaya kita tidak menyadari ada kuasa yang besar dalam hidup kita. Iblis akan membuat kita jauh dari Tuhan. Iblis akan menanamkan dalam pikiran kita kalau kita ini manusia lemah, kita manusia gagal, kita ini manusia yang gak ada kuasanya. Sehingga akhirnya apa, saudara? Kita akan digiring, akan dibawa iblis untuk percaya dukun-dukun. Kita percaya ramalan-ramalan. Kita percaya sio-sio, saudara. Di dalam Tuhan Yesus hidup kita tidak ditentukan oleh ramalan-ramalan. Hidup kita tidak ditentukan oleh dukun-dukun, saudara. Tidak ditentukan oleh sio-sio. Tidak boleh ada dalam hidup kita, amin. Hanya ada satu sio yang boleh masuk tubuh kita. Sio apa, saudara? Siobi, saudara. Siobi, saudara. Siobi itu apa? Siomay. Siomay babi, saudara. Oh, kalau saya di Jakarta, di Bekasi, saudara, cari siobi susah, saudara. Nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu tuh susah, saudara. Begitu sampai Pontianak, aduh, saudara. Melimpah ruah, saudara. Apalagi sudah bergabung di Petani Yestoya Pontianak. Aduh, tiap ada FA-nya pasti ada siobi, saudara. Jadi kita mau kurus, nggak bisa kurus juga. Nggak tahu apakah Tuhan melarang. Jadi tetap mensyukuri aja sama Tuhan. Wah, siap, saudara. Nah, kemudian Alkitab berkata, saudara, kalau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita apa? Perkara-perkara yang besar, saudara. Kalau kita setia dalam perkara-perkara kecil, maka ada berkat-berkat yang besar yang Tuhan sediakan bagi setiap hidup kita, saudara. Tapi kita harus setia, saudara. Karena kebanyakan orang, mereka mau perkara-perkara yang besar, mereka mau berkat-berkat yang besar saja, tetapi mereka tidak mau setia dalam perkara-perkara yang kecil, saudara. Ya, contoh misalkan setia dalam perkara kecil, kita tidak berbohong lagi. Ya, saudara ya. Kan ada yang kita kan masih punya anggapan yang ada namanya itu bohong putih, saudara. Bukan bawang putih ya. Bohong putih, bohong kecil boleh deh. Supaya mendatangkan keuntungan. Atau dengan alasan supaya dia selamat gitu, saudara ya. Ya, kita mulai dari situ, saudara. Kita mau jujur, kita mau terbuka. Amin. Nah, yang kedua, saudara, iblis akan membuat kita berpikir bahwa hidup kudus, hidup benar itu enggak mungkin, saudara. Kamu ini manusia berdosa, dosa, dan berbuat dosa itu biasa. Akhirnya seharusnya kita merdeka sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Pada akhirnya karena kita nggak bisa lepas dari ikatan dosa, kita merasa kita nggak bisa mengalahkan dosa, akhirnya kita memilih menjadi hamba dosa. Udahlah, biarin aja lah.
hamba dosa. Mau masuk surga ya syukur, nggak masuk surga ya jangan gitu. Tetap mau masuk surga juga. Jadi Roh Kudus menguduskan setiap kita. Amin Bu Saudara. Darah Tuhan Yesus menguduskan setiap kita. Membayar setiap dosa-dosa kita, menebus kita Bu Saudara. Dia melepaskan kita dari belenggu ikatan dosa Bu Saudara. Amin Bu Saudara. Oleh karena itu mari Bapak Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau hidup dalam kekudusan, kita mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Kita mulai tinggalkan dosa-dosa yang mulai mengikat kita Bapak Saudara. Seperti judi, kemudian seks bebas Bapak Saudara, kemudian selingkuh, kemudian jajan di luar, tahu Bapak Saudara ya. Nggak perlu secara detail ya, jajan di luar, seharusnya suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, tetapi dia beralih kepada yang lain. Nah Bapak Saudara kamu perhatikan, di dalam rumah sakit Bapak Saudara, itu HIV itu udah mulai makin bertambah. Jadi kalau nggak menjaga benar-benar Bapak Saudara keutuhan rumah tangga, waduh bisa kacau Bapak Saudara. Karena jajan akhirnya rumah tangga hancur, keluarga hancur, kena penyakit juga Bapak Saudara. Dan juga harus dengan lurus Bapak Saudara. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Susanto Bapak Saudara ya. Maaf kalau ada nama Susanto. Ya, Adam dan Hawa. Binatang aja tahu mana jantan mana betina Bapak Saudara. Itu pun akhirnya apa? Membuat hidup hancur, masa depan hancur dan penyakit Bapak Saudara. Hati-hati anak-anak Tuhan. Amin. Lebih baik kita tetap memilih lurus di hadapan Tuhan. Kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya keluarga kita baik, keluarga kita diberkati, rumah tangga diberkati, masa depan diberkati. Semuanya jalannya baik Bapak Saudara. Saudara, oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan untuk hidup sebagai orang yang dimerdekakan? Saya undang tim worship 2 Korintus 3 ayat 18. Saya undang tim worship 2 Korintus 3 ayat 18. Kita baca sama-sama Bapak Saudara. 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah apa? Menjadi serupa dengan gambarnya Tuhan dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya, puji nama Tuhan. Hidup sebagai orang merdeka, yang pertama kita harus tetap taat melakukan firman Tuhan. Amin Bu Saudara. Kita harus apa? Taat melakukan firman Tuhan Bu Saudara. Kan dari Kejadian sampai Wahyu semuanya ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Dan ketika kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Maka ada berkat-berkat besar yang Tuhan pasti sediakan dalam kehidupan kita Bu Saudara. Amin. Oleh karenanya tetap taat sama firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Karena iman kita timbul dari pendengaran akan firman Tuhan Bapak Saudara. Ketika iman kita semakin dibangkitkan, setiap kita memperkatakan iman percaya kita, maka mujizat kuasa Tuhan pasti terjadi. Amin. Dan kemudian yang kedua Bapak Saudara, kita hidup serupa segambar dengan Tuhan. Nah ini iblis yang tidak suka Bapak Saudara. Iblis tidak suka hidup kita itu serupa segambar dengan Tuhan. Dia akan berusaha curi ini dari kita. Sehingga apa? Kita tidak menyadari, kita tidak merasa bahwa diri kita dipilih Tuhan untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Iblis akan gunakan berbagai masalah hidup, tekanan hidup, persoalan, kesulitan, kekecewaan, sakit hati, ketakutan, kepanikan. Iblis akan membuat kita untuk menjauh dari Tuhan dan tidak percaya lagi akan setiap janji-janji Tuhan Bapak Saudara. Sehingga apa? Kita tidak lagi hidup serupa segambar dengan Tuhan. Kalau hidup kita serupa segambar dengan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita hidup kudus, kita hidup benar, kita hidup di dalam kuasa Tuhan. Nah apa artinya kita hidup serupa segambar dengan Tuhan Bapak Saudara? Saya ulangi sekali lagi. Artinya ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau hidup kita ada kemuliaan Tuhan. Amin. Sehingga kita bisa hidup kudus, kita hidup dalam kebenaran, kita hidup mengasihi Tuhan dan sesama. Dan ada kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita menyadari ini semua Bapak Saudara, maka ketika kita berdoa dengan iman percaya kita kepada Tuhan, di lidah bibir kita ada kuasanya Tuhan. Amin. Doa-doa iman percaya kita didengar Tuhan, dikabulkan Tuhan saudara. Di tangan kita ada kuasanya Tuhan. Apa yang kita kerjakan diberkati berhasil. Di tangan kita ada kuasanya Tuhan. Ketika kita menumpangkan tangan pada bagian kita yang sakit atau keluarga kita yang sakit, pasti sembuh. Amin.
Setiap langkah kita ada kuasanya Tuhan, Bapak Saudara. Sehingga setiap langkah kita langkah keberhasilan. Sehingga setiap langkah kita langkah sukses. Sehingga setiap langkah-langkah kita adalah langkah-langkah kemenangan. Amin saudara, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya undang saudara, mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri pada saat ini.